ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kayofam. Terima kasih teman-teman yang udah mampir di channel sana. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang belum subscribe saya tunggu. Saya doain hari ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, ternaknya juga sehat, makin banyak, makin gampang rezekinya, makin mudah ngaritnya, dan makin gampang jualnya. Teman-teman, hari ini saya mau bahas salah satu pertanyaan follower saya di di DM Instagram. Beliau nanya, Mas, kalau tongkol jagung atau jungle itu bagus nggak sih buat pakan ternak? Nah, sebenarnya bukan masalah bagus dan enggak ya, tapi maksudnya proteinnya itu ada apa enggak gitu, bergizi apa enggak, nutrisinya tuh ada apa enggak. Nah, kalau buat saya sendiri jungle jagung itu saya nggak pernah pakai, saya nggak menyarankan gitu loh. Kalau bisa jangan gitu, selama ada alternatif pakan lain sebaiknya jangan gitu. Karena kalau jungle itu nutrisinya dikit, kalau nggak salah itu proteinnya cuma 2% gitu. Serat kasarnya 40%, kemudian apanya gitu satu lagi tuh. Jadi kalau buat saya jungle itu bikin kenyang doang, nggak ada nutrisinya. Jadi itu malah menurut saya mengurangi terlalu banyak energi, karena dia banyak serat, jadi dia tuh terlalu banyak energi yang dibutuhkan buat mencerna itu makanan jungle. Jadi energi dia tuh banyak kebuang buat buat mencerna jungle. Jadi cuma kenyang doang tapi gemuk enggak, cuma bikin kenyang doang. Kecuali teman-teman pakai jungle itu sama jagung-jagungnya sekalian, kalau itu menurut saya bagus. Tapi kalau bisa sih jungle-nya nggak ikut. Tapi kalaupun jungle-nya terpaksa ikut, misalnya jagung muda atau misalnya jagung yang udah kering, itu diseleb nggak masalah. Tapi kalau jungle doang, menurut saya kalau jungle doang itu sebaiknya jangan, karena menurut saya dia itu nutrisinya dikit, banyakkan serat kasarnya. Jadi energi dalam tubuh kambing itu terlalu banyak terbuang untuk mencerna jungle ini gitu. Jadinya nggak jadi daging tapi malah bikin capek doang gitu. Makanya saya sih nggak pernah pakai dari dulu yang namanya jungle. Tapi kalau teman-teman misalnya keterbatasan banget, nggak ada pakan banget, nggak masalah misalnya mau pakai jungle. Tapi selama teman-teman masih bisa milih bahan alternatif lain, sebaiknya dihindari jungle itu. Karena ya itu yang saya sebutin tadi, bukan masalah boleh dan nggak boleh. Itu karena jungle itu kadar proteinnya tuh sedikit, gizinya tuh dikit, cuma 2%, kebanyakan serat kasarnya. Jadi bikin tubuh kambing itu capek doang, karena keluar banyak energi untuk mencerna jungle tadi. Kemudian ada lagi pertanyaan, Mas, kalau gedebong pisang itu bagus nggak buat pakan kambing? Nah ini teman-teman, saya itu nggak pernah pakai, belum pernah pakai dan belum pernah nyoba. Jadi kalau saya ditanyain gedebok pisang itu bagus apa enggak, saya nggak tahu. Tapi jujur saya nggak pernah pakai, nggak pernah nyoba gitu. Jadi di kambing di saya itu saya nggak pernah pakai yang namanya gedebong pisang. Tapi kalau menurut saya yang normal-normal aja deh gitu loh. Maksudnya gedebong pisang itu kok saya rasa di negeri kita yang
apa namanya, negeri kita yang tropis, yang banyak tumbuh-tumbuhan, yang banyak apa namanya, yang banyak pabrik, yang banyak limbah ini segala macam, kebangetan kalau sampai kita tuh pakai debong pisang gitu loh. Kok kayaknya udah nggak ada pilihan lain banget gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata udah nyoba bagus, udah nyoba terus bikin kambing teman-teman gemuk, ya nggak masalah. Selama teman-teman nyoba itu dalam jangka panjang nggak pernah ada masalah, ya nggak masalah, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah pakai, ya sebaiknya jangan, yang normal-normal aja lah. Nah itu yang kedua, gedebong pisang. Nah terus yang ketiga itu yang ini menurut saya yang paling ini ya, paling apa namanya, paling bikin saya kaget. Mas, kalau apa namanya, pakan ayam itu wur ayam atau bisa dibilang konsentrat ayam buat kambing bagus nggak gitu. Nah ini teman-teman, saya sih belum pernah pakai yang namanya konsentrat ayam ya, makanan ayam itu. Kalau saya pelajari, makanan ayam itu memang tinggi protein. Proteinnya tuh protein hewani. Kalau nggak salah dia bahannya itu dari apa namanya, tepung ikan, terus tepung kepala udang, terus tepung udang atau sisa-sisa ikan yang di tempat pelelangan ikan yang udah nggak laku gitu loh, limbah lah ibaratnya. Nah itu memang biasanya dijadikan pakan ayam. Nah kalau menurut saya teman-teman, untuk jangka panjang sebaiknya jangan. Untuk apa namanya, karena gini, dalam ditulisannya itu memang nggak disarankan, bahkan ditulisannya itu ditulis tidak untuk hewan ruminansia, kayak misalnya kerbau, kambing, kuda, domba. Jadi kalau menurut saya itu udah dihitung sama profesor-profesor yang ahli dalam peternakan bahwa pakan itu memang tidak sebaiknya diberikan ke hewan ruminansia. Jadi kalau teman-teman berpikiran pakan itu tinggi protein terus teman-teman kasih buat campuran, ya saya khawatir untuk ini apa namanya, resiko jangka panjangnya. Karena hewan sendiri kan sebenarnya makanannya itu kan dari protein nabati. Jadi memang kambing itu butuh protein, tapi dari dulu kambing itu makan protein nabati, jadi protein dari tumbuh-tumbuhan. Jadi selama ini belum umum sih, belum ada, maksudnya hewan ruminansia dikasih pakan protein dari hewan juga gitu. Apalagi kita nggak tahu kandungan apa aslinya itu apa aja. Mungkin kan bisa dari tepung darah, mungkin bisa dari tepung tulang segala macam. Tapi kalau tepung tulang ikan menurut saya malah bagus, mungkin buat kalsiumnya. Tapi proteinnya kalau menurut saya tetaplah teman-teman bisa ambil dari protein nabati, bukan protein hewani. Nah, soal makanan yang ditanyakan teman-teman, saya rasa itu aja. Nanti kalau misalnya ada teman-teman nanya lagi di DM, sebisa mungkin saya balas, saya bikin apa thread khusus bahas tentang pakan, soal pakan. Karena saya berkomitmen teman-teman itu beternak juga tetap punya apa ya namanya, punya referensi yang bagus tentang pakan. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan, maksudnya apa namanya, dari peternak kemana yang menurut teman-teman paling cocok buat daerah teman-teman, khususnya tempat teman-teman tuh bahan pakan tuh apa aja yang paling banyak dan teman-teman bisa manfaatin. Makasih teman-teman udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe Raja Kaya Farm, ikutin IG kita juga,
Facebook juga, TikTok juga. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus, ternaknya juga sehat, makin banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kemudahan dalam beternak, tidak kurang satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.